itu. Nama gaul saya tidak pernah melakukan itu. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan terbuka untuk semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Telah memandang perlu dilakukannya audit investigatif terhadap penyidikan 8 tahun yang lalu itu agar menjelaskan akuntabilitas, profesionalitas pada saat itu, karena ada keluhan-keluhan dari para terpidana pada saat itu, terutama pada saat ditangani di Polresta Cirebon. Setelah bertemu dengan bapaknya almarhum itu dijemput di rumah, suruh ikut terus buat BAP di Polres Cirebon Kota. Film Vina Sebelum 7 Hari ternyata tak sekedar film horor. Berkat film ini, kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun lalu kini jadi pusat perhatian. Kasus Vina dan Eki memasuki babak baru, mulai dari ditangkapnya 1 dari 3 tersangka yang jadi DPO, hingga munculnya berbagai kesaksian dan bantahan. Film tak hanya sekedar hiburan, sebagian ternyata bisa memicu gerakan sosial, dukungan penonton film hingga tuntutan netizen membuat polisi bergerak cepat. Tapi langkah polisi justru kini berujung bantahan dan menjadi ajang saling silang. Bagaimana menyelesaikan kasus yang sudah berjalan 8 tahun silam? Apakah semata hanya demi memuaskan rasa penasaran? Inilah Satu Meja The Forum, simpang siur kasus Vina dan Eki. Di motor tuh nggak bener tahu. 8 Mei lalu jadi hari perdana pemutaran film Vina Sebelum 7 Hari. Film ini seakan menjadi titik balik dari awal perkembangan kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita alias Vina dan Muhammad Rizky Rudiana atau Eki yang terjadi 8 tahun lalu. Pasalnya, pasca penayangan versi adaptasi di film dan dengan dukungan dari warganet hingga keluarga korban, polisi seakan terpanggil untuk meneruskan kasus ini. Meski sudah sewindu, ternyata masih ada 3 dari 11 orang tersangka yang masih buron. 21 Mei 2024, Peggy Setiawan, seorang buruh bangunan asal Cirebon, ditangkap polisi. Ia diduga sebagai salah satu aktor pembunuhan berencana terhadap Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Undang-undang dan pasal yang dilanggar, pasal 340 KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, dan paling lama 20 tahun. Tapi penetapan tersangka dan penangkapan Peggy justru berbalik menjadi tuntutan pra-peradilan. Kuasa hukum Peggy membantah keterlibatan kliennya atas kasus 8 tahun lalu. Persiapannya kita mempersiapkan juru bicara untuk nanti pra-peradilan, itu siapa yang akan berbicara pada saat sidang pra-peradilan, kemudian juga bukti-bukti surat juga kita sudah siapkan, sudah dileges, kemudian juga saksi-saksi juga siapa aja yang harus dihadirkan untuk menyatakan secara formil bahwa Peggy Setiawan tidak sah ditetapkan sebagai tersangka dan juga saksi-saksi ahli. Tak hanya Peggy yang kini seolah menuai simpati, 5 orang terpidana dan juga sejumlah saksi pun kini ikut dibela pengacara ternama. Oto Hasibuan mengaku Peradi siap memberi bantuan hukum kepada terpidana yang disebutnya merupakan orang-orang yang tak bersalah. Tapi sepanjang tidak ada saksi-saksi mata yang melihat kejadian itu, maka berarti fakta ini kan tidak bisa diabaikan dan harus dipertimbangkan bahwa mereka itu tidak bersalah. Peristiwa yang dituduhkan kepada mereka itu yang terjadi di jam-jam yang sama, lebih kurang antara jam 9, 10 sampai jam 12 itu, di hari yang sama, tanggal 27 Agustus 2016 itu, mereka itu berada di rumah RT. Silang pernyataan dan kesaksian kini bermunculan. Ada pembelaan dari pihak-pihak yang sebelumnya tertuduh, bahkan sudah divonis pengadilan.
Bahkan, kesaksian dari ayah korban Rizky kini ikut dipertanyakan. Pihak keluarga almarhum Vina yang diwakili pengacara Hotman Paris Hutapea meminta agar kasus ini diperhatikan oleh Jokowi. Maka kami dari tim Hotman 911 yang sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina berpendapat kasus ini sebaiknya penyidikannya sementara ditunda dulu agar Pak Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral. Film Vina mungkin benar berdampak dan seakan membuka gerak. Tapi apakah semua kasus harus diramaikan selayaknya film agar menarik perhatian khalayak? Jika benar ada kasus salah tangkap hingga peradilan sesat, lantas kemana ujungnya akan tamat? Simpang siur kasus Vina dan Egy itulah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan ada budayawan Sujiwo Tejo, malam Bung Tejo. Kemudian ada Komisaris Jenderal Polisi Purnawian Ugroseno, Wakapolri 2013-2014. Kemudian ada Ibu Sugianti Iriani, pengacara Peggy Setiawan, malam Bu Ugi. Kemudian ada Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Sandi Nugroho, malam Pak Sandi. Pengacara keluarga Vina Saiful Salim, malam. Dan ada psikolog forensik Mas Reza Indrajiri, malam Reza. Melalui sambungan Zoom ada Yudia Alamsyah dan juga pengacara Liga Akbar, dan juga ada Liga Akbar di samping dari Yudia. Saya akan mulai diskusi terlebih dahulu dengan Ibu Sugianti. Bu, Peggy akhirnya akan mengajukan pra-peradilan. Betul. Apa dasarnya? Karena kita mengajukan pra-peradilan dasarnya karena penetapan tersangka menurut kita itu dua alat bukti yang terkait bahwa adanya pembunuhan terhadap Eki dan Vina itu tidak pernah dimunculkan oleh pihak Polri, Kapolda, iya. Makanya kita mengajukan di sini kita mengajukan pra-peradilan untuk menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy itu sah atau tidak, karena kita tidak pernah ditunjukkan dua alat bukti terkait pembunuhan. Hanya alat bukti pada press release itu KTP, ijazah, rapot, itu kan tidak ada kaitannya dengan pembunuhan terhadap Eki dan Vina. Dan Peggy Setiawan, klien saya, kami mengatakan bahwa dia bukanlah pelakunya. Karena di dalam DPO, putusan pengadilan yang sudah inkrah, itu dikatakan Peggy alias Peron dengan ciri-ciri yang berbeda dengan Peggy Setiawan klien kami. Artinya orang lain. Betul, betul. Artinya ibu mengatakan bahwa Peggy ini salah tangkap. Salah orang. Salah orang. Iya. Ada orang lain yang betul. disebut Peggy tapi bukan Peggy yang ibu ya, itu. Bukan Peggy Setiawan klien kami, bukan. Karena saya yakin kenapa saya berada di sini di garda terdepan. Karena ibunya Peggy adalah ART di rumah saya. Kebetulan Peggy, di rumah saya. Dia sudah bekerja dari tahun 2014 ikut dengan saya, dan saya tahu persis Peggy Setiawan itu siapa, seperti apa anaknya. Karena pada saat penggeledahan di tahun 2016 pun terhadap rumah Peggy Setiawan pada tanggal 30 Agustus 2016 setelah 3 hari kejadian, Peggy tidak ada di tempat, dia sedang bekerja di Bandung, dan itu pun dikatakan pada ibunya bahwa Peggy sedang bekerja di Bandung. Kenapa pada saat itu kalau memang Peggy Setiawan klien kami itu adalah diduga sebagai pelaku, tidak dilakukan pemanggilan secara patut terhadap Peggy Setiawan. Kalaupun pada saat itu Peggy Setiawan dilakukan pemanggilan secara patut, mungkin saya pun akan mendampingi dia karena ibunya memang adalah bagian dari hidup di keluarga saya. Pasti saya akan dampingi dan mungkin akan diminta klarifikasi pun akan saya dampingi. Tapi kenapa pada tahun 2016 itu setelah penggeledahan, dan penggeledahan itu juga tidak ada surat penggeledahannya, tidak ada surat dari penetapan pengadilan maupun dari kepolisian, kemudian juga tidak ada izin dari RT RW setempat. Oke, baik. Oke, Pak Sandi, ada salah penanganan kalau menurut versi dari keluarga Peggy. Gimana Mabes Polri merespon itu? Baik, terima kasih atas kesempatan Mas Budiman. Sebelumnya saya ngasih hormat dulu sama ini, ada senior saya, ada guru saya, Pak Ugroseno. Izin Bapak. Ini ada guru saya Pak Sujatiro, Pak Jiwajin, Mas
Indragiri Yeah. dan Ya. para pengacara sekalian. Bagi kami dengan adanya upaya dari pengacara Peggy untuk mengajukan pra-peradilan itu adalah langkah-langkah konstitusional yang dilindungi oleh undang-undang. Dan Polri sangat menghormati itu sebagai langkah untuk menguji apakah benar yang dilakukan oleh penyidik dalam penetapan tersangka Peggy tersebut. Kalau tadi disampaikan bahwa tidak ada alat bukti atau alat buktinya tidak mencukupi ataupun mungkin tidak ada relevansinya dengan perkara, itu kan boleh saja. Boleh saja. Dan itu sah-sah saja. Karena apa? Karena ini bukan ruang persidangan. Sedangkan penyidik menyiapkan alat bukti itu nanti untuk kepentingan penyidikan yang nantinya akan diuji oleh JPU atau kejaksaan dan lanjutnya akan diuji di dalam sidang pengadilan. Tentunya penyidik tidak akan segagap itu. Karena kasus ini sebenarnya bukan kasus yang baru muncul demikian saja tidak, tapi prosesnya sudah sangat panjang. Dan 8 tahun itu bukan berarti penyidik itu diam-diam saja, duduk manis dengan pembiaran kasus. Tidak. Ini adalah kasus pembunuhan sadis. Ini adalah kasus pembunuhan yang brutal. Garis bawahi di bawahnya. Brutal dan sadis. Brutal dan sadis. Oke. Tadi sore kebetulan kami merilis update kasus masalah Peggy ini dan kami sempat baca bagaimana hasil visum. Masya Allah. Kami merinding. Ini visum baru atau visum lama? Visum yang lama. Hasil visum lama yang sudah dipaparkan dalam sidang pengadilan juga. Almarhum Ananda Eki dan Ananda Vina itu adalah korban pembunuhan sadis. Mohon maaf, sedikit saya sampaikan. Kepalanya pecah. Lehernya patah. Rahangnya ini atas bawah juga patah. Dan ada luka benda tajam, ada luka benda tumpul, yang semuanya itu merupakan pembunuhan yang sangat sadis menurut kami. Ya. Maka hati nurani kita paling dalam adalah tentunya kita akan memberikan ruang dan porsi yang sama. Silahkan para pembela dari tersangka, itu haknya. Tapi di sisi yang lainnya, marilah kita hormati trauma psikologis dari para keluarga korban. Nanti Mas Indra bisa lebih jelas menyampaikan bagaimana sih trauma psikologis itu. Dengan adanya peristiwa tersebut. Dan kalau dibilang bahwa alat bukti kurang ini sedikit saya buka sedikit lah. Sebenarnya saya nggak pengen membuka-buka masalah kayak gini karena lebih cenderung ke pengadilan sebenarnya. Ini contohnya. Ini adalah foto Peggy tahun 2016. Oke. Ini yang diambil penyidik ketika penggerbekan di sana, difoto dan ditunjukkan sama pelaku dan di BAP di dalam BAP itu menyebutkan bahwa ya ini Pak, ini Peggy Pak. Ini pelakunya. Ini sebagai contoh bahwa penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka. Oke. Dan prosesnya sangat panjang. Dari mulai siapa sih yang punya nama Peggy di dalam browsing ataupun dalam hasil penyelidikan Polri. Ada 17 atau 19 nama. Satu persatu dikupas, satu persatu didalamin, satu persatu dijadikan alat bukti. Sampai akhirnya ketemulah ini di satu tempat di Kabupaten Bandung, di mana, mohon maaf Bu, bapaknya Peggy itu memperkenalkan Peggy di tempat kosnya dia, bukan sebagai Peggy, tapi sebagai Robi, yang dibilang adalah keponakan dia. BAP juga udah kita ambil. Tanda kutip, tanda tanya. Kalau emang itu anaknya, kalau emang itu tidak ada masalah, kenapa harus pakai nama yang lain? Sekarang baru dibilang itu anak saya tidak bersalah. Boleh. Tapi yang jelas bahwa penyidik akan berhati-hati dan penyidik sangat concern untuk masalah ini. Apalagi Bapak Kapolri sering menyampaikan kepada kami, kepada seluruh jajaran, polisi tidak anti kritik. Polisi sangat transparan dan terbuka untuk informasi apapun. Sebagai bukti bahwa dalam rangka kasus Peggy ini pun polisi membuka hotline. Masyarakat ya? Kepada masyarakat. Alhamdulillah sudah ada 180 lebih. Ada masukan, ada saran, ada banyak hal yang bisa kita dalamin untuk bisa kita ungkap
bagaimana kasus ini yang sebenarnya supaya terang benderang, bukan berdasarkan opini. Oke. Bukan berdasarkan persepsi, tapi alat buktilah nanti yang akan melihat. Dan itu di persidangan. Dan tentu saja untuk konsumsi penyidikan. Oke, baik. Pak Ugro, saya ingin tanya pandangan dari Pak Ugro. Ini ada dua, dari keluarga PG mengatakan ada salah prosedur, salah tangkap, tapi dari Mabes Polri mengatakan bukti-buktinya cukup kuat. Sebaiknya gimana mempertemukan dua pandangan yang berbeda? Iya, saya tanya sama keluarganya Peggy tadi kebetulan. Jadi apakah penyidik datang pertama kali setelah kejadian, ya kan? Datang ke rumah dan hanya mengambil 2 sepeda motor. Oke. Ya kan? Tadi diceritakan sama Bu pengacara Peggy Bu ya. Nah, jadi sebetulnya kalau datang ke tempat kejadian atau mengambil barang bukti kan harus disampaikan bahwa kami dari kepolisian dapat menerima surat perintah dalam rangka kasus ini kami mencari orang yang bernama sini apakah tinggal di sini, kemudian ada kendaraan dan sebagainya. Kemudian disaksikan oleh kepala lingkungan setempat. Nah, hal-hal seperti ini harusnya ditempuh dari awal karena jangan sampai pola-pola seperti ini dianggap ini ada kejadian dianggap saja OTT seperti kalau KPK nangkap korupsi. Bukan, ini penyidikan yang membutuhkan perencanaan yang matang, administrasi penyidikan yang bagus, kemudian saksi dari kepala lingkungan juga harus ada. Nah, kemudian ditindaklanjuti lagi, ya kan? Sayang kalau setelah diambil sepeda motor, diberikan surat panggilan juga ke rumah. Tadi saya tanya juga nggak ada. Jadi kenapa berhenti di sini? Itu saja yang masih dalam tanda tanya saya yang seharusnya dilakukan oleh para penyidik itu aja. Prosedural ya yang dipersoalkan. Ya, itu harus teliti dan jeli seperti itu. Oke, baik. Bung Reza, gimana Bung Reza lihat ada dua perspektif. Tentunya dari keluarga Peggy mengatakan ada kesalahan prosedural, tapi penyidik mengatakan bukti-bukti cukup kuat dan itu akan dibuktikan di pra-peradilan saja. Gitu. Ya, kebetulan saya juga berkesempatan untuk membaca berkas. Oke. Termasuk visum et repertum dan laporan otopsi yang dilakukan oleh dokter umum 2 orang dan dokter forensik 1 orang. Dengan segala hormat saya nih Pak Sandi, ketika saya membaca visum et repertum saya tidak menemukan di situ ada simpulan bahwa kedua korban yaitu almarhumah Vina dan almarhum Eki adalah korban pembunuhan. Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Bunyinya adalah kematian tidak wajar. Tetapi kematian tidak wajar tidak serta-merta bisa disimpulkan sebagai akibat pembunuhan. Saya mundur 1 langkah. Dari sudut pandang forensik, ketika kita menyimpulkan penyebab kematian, NASH, N natural. Ini bisa dianggap sebagai kematian yang wajar. Karena sakit, karena usia lanjut, dan seterusnya. 3 selebihnya ini yang tergolong sebagai kematian tidak wajar. Yaitu accident, suicide, homicide. Kecelakaan, bunuh diri, dan meninggal seseorang akibat perbuatan orang lain. Nah, di dalam berkas yang saya baca, simpulan akhirnya hanya kematian tidak wajar. Tapi tidak terjelaskan apakah kematian tidak wajar itu merupakan akibat dari kecelakaan kah, bunuh diri kah, atau perbuatan orang lain kah? Tidak ada. Itu satu hal. Yang kedua, ini sekaligus mengingatkan saya pada laporan yang disampaikan oleh Rudiana pada tanggal 31 Agustus. Di laporan tanggal 31 Agustus, di laporan itu Rudiana mengatakan kurang lebih kedua korban ditusuk. Kedua korban ditusuk. Ya. Dan kedua korban meninggal di TKP. Tanggal 31 Agustus laporan dibuat oleh Rudiana. Sementara otopsi dilakukan setelah itu, kurang lebih tanggal 6 September. Ketika otopsi dilakukan oleh dokter, lagi-lagi tidak ada yang menyebut bahwa misalnya almarhum Eki meninggal akibat tusukan, tidak ada. Bahkan dokter mengatakan, menulis bahwa almarhum Eki meninggal akibat trauma tumpul. Tumpul. Bahkan trauma tajam pun tidak. Sementara pada almarhumah Vina memang ditemukan adanya trauma tumpul dan trauma tajam. Posisi trauma tajamnya di mana? Di punggung telapak tangan dan di daerah pipi. Jadi yang ingin saya katakan ini menarik untuk dicari tahu. Ya. Kenapa pada tanggal 31 Agustus Rudiana sudah melaporkan bahwa kedua korban itu ditusuk dan meninggal di TKP. Memang masih banyak misteri, termasuk juga kemudian perkembangannya adalah ada lagi kesaksian yang kemudian mencabut keterangannya. Jawabannya setelah jeda berikut ini.
Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya berpindah ke Yudhya Alamsyah, pengacara dari Liga Akbar. Mas Yudhya, jadi Liga Akbar mencabut keterangannya diberikan tahun 2016. Dari keterangan seperti apa dicabut seperti apa, Yudhya? Ya, pada saat diperiksa di Polda Jabar, dan kami Liga Akbar mencabut beberapa poin. Pada keterangan 2016 itu ada poin-poin yang cabut. Di antaranya terkait dengan kronologis. Pada saat terakhir kali Liga Akbar bertemu dengan Eki dan Vina. Nah, pada saat terakhir kalinya ini dari BAP yang 2016 itu bahwa pada saat Eki, Vina dan Liga Akbar nongkrong di warung depan SMA 4 itu pada malam harinya di BAP yang lama nih yang 2016 itu mereka bertiga berjalan bersama ke arah jembatan Talun yang tujuannya itu ingin ke Kuningan. Nah di situ terjadi adanya teriakan, diteriaki, dilempari dan dikejar. Nah sebenarnya keterangan tersebut itu tidak ada peristiwa tersebut. Yang ada bahwa pada saat Vina, Eki dan Liga Akbar di warung depan SMA 4, nah ini Eki dan Vina ini berpamitan duaan ini untuk menuju ke Kuningan, sedangkan Liga Akbar ini tidak ikut dengan mereka. Nah ini peristiwa kronologisnya itu terputus di situ. Baik. Saya tanya ke Liga Akbar ya. Liga, kenapa dulu Anda memberikan keterangan seperti yang Yudhya Alamsyah terangkan tadi? Apa yang terjadi? Ada tekanan atau situasi seperti apa? Karena saya juga awalnya nggak tahu kalau itu mau ada pemeriksaan. Tiba-tiba kan dijemput di rumah tuh. Di rumah, dibawa ke Polres Cirebon Kota. Saya nggak tahu kalau mau ada pemeriksaan BAP. Enggak, tapi ketika Anda diperiksa memang cerita seperti tadi? Ya diarahkan, Pak. Diarahkan? Ya. Yang mengarahkan siapa, Liga? Pemerintah. Saya sudah mengatakan saya tidak ada di situ dan saya tidak tahu. Artinya diarahkan oleh siapa? Pemeriksa. Oleh pemeriksa? Ya. Lalu kemudian Anda mencabutnya di mana? Mencabutnya di Polda, Pak. Di Polda sekarang dicabut? Ya, di BAP yang dahulu saya cabut, Pak. Oh, waktunya begitu panjang. Kenapa dicabutnya baru sekarang? Ya, karena dulu saya awam hukum, tidak tahu kalau BAP itu bisa dicabut, Pak. Sekarang udah tahu hukum? Didampingi kuasa hukum saya, Pak. Oke, jadi kuasa hukum mengkonstruksikan ulang dan kemudian mengarahkan Anda untuk mencabut BAP? Tidak. Tidak? Itu karena saya sendiri, Pak. Saya konsultasi dulu apakah BAP yang dahulu bisa dicabut atau tidak. Tapi semata-mata ketika 2016 Anda diperiksa semata-mata hanya diarahkan ya untuk bercerita seperti itu? Iya, Pak. Dan ketika keterangan Anda dibawa ke persidangan juga tetap seperti itu? Tetap seperti itu, Pak. Baru kemudian sekarang kemudian dicabut ya? Dicabut, Pak. Oke, baik. Kembali Pak Sandi, ini ada seperti benang kusut itu. Sebenarnya apa yang terjadi sih, refleksi internal dari kepolisian itu? Jadi senternya ke saya sekarang berarti ya? Oh iya, silakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya kami sangat terbuka untuk bisa mendapatkan informasi apapun dalam rangka untuk memperterang tindak pidana yang terjadi. Masukan-masukan dan saran itu menjadi sesuatu kritik yang membangun buat Polri.
Kami yakin dan percaya kami belum sempurna. Tetapi kami akan berusaha yang semaksimal mungkin. Makanya tadi kita buka dalam bentuk hotline. Kalau memang ada hal-hal tertentu yang sudah ada tidak yang sesuai. masuk hotline, banyak. Banyak, 180 lebih. 180 lebih? Iya, gitu. Berupa saran, masukan dan sebagainya. Tadi saya sampaikan di awal. Jadi kalau seandainya memang tidak sesuai ataupun mungkin tidak menjawab pun bagi saksi ataupun bagi tersangka boleh. Menolak juga boleh. Mencabut juga boleh. Asal ada alasannya ya? Iya, silakan saja. Itu kan menjadi bagian dari pembuktian. Yang jelas bahwa sebagai garis besar kasus ini tadinya dilaporkan kan laka lantas. Kecelakaan lalu lintas, kemudian tim dari kepolisian datang ke TKP, kemudian diketahui karena dilaporkan oleh laporan masyarakat itu ada laka lantas, maka diproses sesuai dengan ketentuan laka lantas yang ada. Ketika hadir di sana ternyata karena tadi saya baru merilis untuk update kasus dan sebagai informasi tambahan bahwa besok pagi insya Allah kasusnya Peggy dilimpahkan kejaksaan. Peggy dilimpahkan kejaksaan? Iya. Berarti pra-peradilan bisa gugur ya? Oh, bukan masalah gugurnya, itu bagian dari dinamika hukum. Dilalui. Iya, tetapi kerja keras penyidik itu telah bisa menyimpulkan bahwa kasus tersangka Peggy besok pagi dilimpahkan kejaksaan. Tadi saya update. Nah, salah satunya adalah kita menjelaskan ulang dari awal. Kasus awalnya adalah laka lantas. Kemudian ketika polisi bekerja. Ketika di TKP awal ada salah satu korban yang namanya Ananda Vina itu belum meninggal. Makanya ketika mau dibawa ke rumah sakit menunggu mobil karena mobil yang dipakai mobil sedan nggak bisa untuk membawa. Kemudian mobil datang dibawalah petugas untuk ke rumah sakit dan ternyata dalam perkembangannya Vina juga meninggal. Kalau yang Ananda Kiki almarhum dia sudah meninggal di TKP. Dari keterangan awal informasi masyarakat laka lantas, maka diproses setelah dikembalikan jenazah langsung dimakamkan. Namun setelah itu baru beredar bahwa Pak kemarin ada keributan, Pak kemudian ada informasi lain yang dikumpulkan oleh penyidik dan ternyata ada satu hal yang kejanggalan di laka lantas tersebut. Kenapa kok laka lantas itu janggal? Karena kalau dibilang itu adalah laka lantas, helmnya tidak lecet. Tidak lecet? Helmnya masih utuh. Motornya si korban juga tidak ada yang lecet juga? Rusak, hanya lecet sedikit. Kemudian dilihat dari hasil visumnya, masa helmnya nggak pecah, tengkoraknya bisa patah. Tadi yang disampaikan oleh Mas Indra memang tidak salah, karena memang itu di judulnya di dalam hasil visum adalah trauma tumpul. Trauma benda tumpul, Iya, trauma tumpul, tapi ada kelanjutannya. Trauma tumpul pada berupa patah tulang atap tengkorak. Mohon maaf sih sebenarnya saya nggak mau menyampaikan ini, tapi ini untuk menambahkan informasi tambahan. Atap tengkorak bagian belakang, bagian depan dan belakang, patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas, patah tulang rahang bawah. Itu menjadi bagian kalau itu dibilang sebagai kecelakaan lalu lintas ada hal yang janggal dan lain sebagainya, sehingga dari hasil tersebut maka dilaksanakan penyelidikan. TKP-nya di 2 tempat. Satu masuk wilayah Polres Kota Cirebon dan satu tempat berkumpulnya masuk ke Polres Kabupaten. Sehingga dilimpahkanlah ke Polda. Proses berjalan, sudah dilaksanakan penyidikan, sudah dilaksanakan penelitian oleh kejaksaan, di kejaksaan juga sudah dinyatakan lengkap, proses sudah divonis oleh pengadilan dan ini semua diungkap di pengadilan. Keyakinan hakim adalah pelaku bersalah. Semua terbuka di persidangan nanti. Di persidangan dibuka. Kemudian di pengadilan negeri tidak cukup, dia banding di pengadilan tinggi, demikian halnya sampai ke kasasi dan tidak hanya cukup di kasasi yang mungkin belum diketahui oleh teman-teman sekalian bahwa tersangka yang terlibat kasus tersebut ada 7 orang itu juga mengajukan gerasi kepada Presiden. Sudah mengajukan gerasi? Sudah mengajukan gerasi kepada Presiden. Pada tanggal 24 Juni 1999. Di mana salah satu syaratnya dia membuat pernyataan, 7-7-nya membuat pernyataan sendiri. Salah satunya menyatakan poinnya adalah dia mengakui kesalahannya,
dan merasa menyesal atas perbuatan tersebut karena merugikan pihak keluarga korban maupun keluarganya sendiri. Itu bagian yang utuh dan gerasinya ditolak. Oleh gerasinya Bapak ditolak. Presiden. Baik, Sujiwo Tejo, saya ingin lihat Anda sebagai budayawan ya. Ini huru hara dalam tanda petik dalam bahasa saya muncul setelah kemudian film dibuat, netizen bergerak dan kemudian seperti sekarang ini karut marut seperti itu. Gimana Anda memandang peristiwa ini? Itu sudah lama Kang Budiman ya. Jadi pengaruh karya seni terhadap gerakan sosial itu selalu dipertanyakan sebelumnya, termasuk di Uni Soviet, sastra. Apakah gerakan-gerakan itu karena puisi Rendra, ada penyair besar namanya dulu Rendra, atau ini karena film? Karena saya percaya pada teori fisika modern bahwa tidak ada satupun peristiwa di dunia ini, yang boleh terjadi hanya karena satu sebab. Itu fisika modern yang saya anut. Nah, sekarang saya tanya ke Pak Sandi, tingkat kepercayaan masyarakat ke Polri sekarang berapa? Tingkat di antara lembaga-lembaga? Alhamdulillah sampai dengan terakhir kemarin dari operasi Lebaran, meningkat menjadi 87% lebih, dan terakhir yang dari rilis Bapak Kapolri yang terakhir adalah 90,4%. 90,4%. Terakhir. Tinggi itu? Iya agak tinggi, tapi maksud gue gini, jangan-jangan film ini bertemu dengan masyarakat yang sudah nggak percaya kepada Polri, gitu loh. Karena film nggak mungkin berdiri sendiri. Saya lihat ini ditonton hampir 5 juta orang dalam 41 hari. Itu sangat tinggi untuk film Indonesia menurut. Jadi bagaimana itu ditonton dan tiba-tiba mendapat pengakuan netizen, kalau tidak dibarengi oleh frekuensi harus ada resonansi. Kecuali kalau ternyata urutan lembaga paling dipercaya apa Pak sekarang? Ada nggak surveinya? Kang Budiman tahu nggak? Mungkin. Ya polisi termasuk cukup tinggi. Oh cukup tinggi. Makanya, harusnya tidak dapat resonansi itu. Karena ada juga film Marsina. Ada juga nggak film atau pementasan tentang Wiji Tukul. Anda mau mengatakan nggak menyebabkan gerakan seperti ini? Artinya film Marsina, film Wiji Tukul berbeda reaksi netizen dalam kasusnya Vina? Beda. Ini, kenapa beda? Ini sangat masif. Saya nggak tahu. Nah, dugaan saya kalau memang rendah kepercayaan kepada polisi berarti ada resonans kan? Nah ini kepercayaan tinggi berarti. Berarti dugaan lain karena survei Litbang Kompas Mas waktu itu. Survei dari Litbang Kompas juga salah satunya. Berarti karena masalah yang sangat personal. Kalau Marsina kan masalah buruh, masalah Wiji Tukul juga masalah pergerakan bawah. Generasi sekarang kan nggak makan gitu-gitu Kang Budiman. Begitu masalah pembunuhan remaja, Gen Z atau apa yang mungkin terkait dengan dugaan-dugaan cinta dan lain sebagainya. Ini peristiwa 8 tahun lalu, Tejo. Peristiwa 8 tahun lalu nggak masalah. Ya, dibuat film dan kemudian kalau Kang Budiman ingat Cyanida yang Jessica Wongso, itu juga rame. Walaupun tapi tidak seramai sekarang. Oh rame, tapi kejaksaan sampai angkat bicara. Kami akan tetap pada keputusan ini biarpun masyarakat ngomong ini. Kan sekarang kan polisi kelihatannya juga memperhatikan. Itu aja. Oke, baik. Mas dari Saiful Salim dari keluarga Vina. Sebetulnya apa sih yang sekarang kejanggalan-kejanggalan dirasakan dari keluarga Vina sebetulnya dalam kasus ini? Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa kejanggalan yang kami lihat dalam masa proses kami dari tim Hotman 911 itu menjadi kuasa hukum di tanggal 16 Mei kemarin. Nah, setelah pasca film ini viral, pihak keluarga Vina datang ke Bang Hotman untuk melakukan pendampingan. Tentu Bang Hotman pasti akan menanyakan pendampingan apa. Perkara sudah selesai, putusan sudah ingkrah. Namun yang disampaikan oleh keluarga itu adalah masih ada 3 DPO yang belum dicari. Begitu. Nah, lalu kami membuat satu tim kecil untuk melakukan investigasi secara independen. Sehingga ini menjadi viral, salah satu perannya itu adalah Bang Hotman. Ketika Bang Hotman menyampaikan melalui sosial medianya. Sosial media. Sehingga semua mata publik itu melihat. Bikin tim mencari fakta gitu ya. Betul. Nah, oleh sebab itu ketika perkembangan yang kemudian saat ini berkembang di masyarakat, Bang Hotman juga tentu akan melihat dalam 2 sisi. Yang pertama, melihat secara objektif untuk
kedudukan korban maupun pelaku itu adalah konteks keadilannya. Misalnya kita bicara soal Vina. Sekarang almarhumah Vina yang perlu kita pertanyakan, kalau memang misalnya ini adalah benar dan betul bahwa terpidana yang lain itu adalah bukan pelaku dan Peggy yang ditangkap ini adalah bukan pelaku, lalu kita abaikan soal fakta persidangan. Atau yang poin kedua, apakah ketika Vina untuk mencari suatu keadilan itu dengan mengatakan bahwa pelaku yang 7 terpidana dan 1 sudah bebas dan 1 yang telah ditangkap itu adalah Peggy dan 2 DPO lainnya, apabila misalnya mereka yang kemudian melakukan tindak pidana, lalu keadilan bagi Vina itu seperti apa? Karena saat ini ketika kita melihat proses di Polres maupun di Polda ya, itu sangat menjanggal menurut kami. Kenapa? Sangat janggal. Sangat janggal. Misalnya kita bicara soal proses penyelidikan dan penyidikan di tingkat Polres Cirebon dan penyidikan di tingkat Polda. Sampai bahkan perkara ini dinyatakan P21 oleh kejaksaan, dibuatkanlah dakwaan, dibuatkanlah tuntutan dan bahkan hakim itu memutus. Ketika hakim memutus bahwa benar 8 orang itu adalah melakukan perbuatan pidana. Dan 3 lainnya itu dalam keadaan DPO. Putusan hakim di dalam amar putusan yang paling terakhir itu hakim mengatakan 3 ini masih DPO. Nah, kalau masih DPO, kenapa? Yang kami sayangkan sekali itu adalah Polda Jabar itu memberikan informasi kepada publik seharusnya jangan tergesa-gesa. Masa mengatakan bahwa 2 itu adalah fiktif? Berarti sama saja dalam hal ini adalah kepolisian itu mengatakan bahwa kerja kejaksaan dan putusan hakim itu adalah tidak sesuai. Ya, oke, baik. Nah, saya ada tambahan sedikit. Oleh sebab itulah makanya menurut kami Bang Hotman sampai hari ini menitipkan pesan kepada seluruh penegak hukum, dalam hal ini adalah Polres atau Polda, itu meminta hanya 1, yaitu adalah memberikan kejelasan terkait dengan 2 DPO. Kami tidak mengejar yang lain, karena ini kita berangkat dari fakta persidangan. Mungkin seperti itu. Baik, Pak Ugro, ini kan menarik ya, banyak sekali tadi terungkap berbagai kejanggalan. Orang jika bisa seandainya mungkin tidak viral dan tidak ada film dan kemudian viral, kemudian tidak terungkap. Jawaban Pak Ugro seperti apa sih? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum, Pak Ugroseno, Wakapolri. Sekarang ada gejala, ada tren bahwa no viral, no justice. Film menciptakan reaksi dari netizen dan kemudian dibuka-buka ulang. Betulkah kemudian dikte dari public opini, dari netizen kemudian mengarahkan penyidikan polisi berlanjut atau tidak berlanjut sebetulnya? Ya harus berterima kasih kalau ada kontrol sosial begitu kan. Misalnya ada film itu juga ditanggapi dengan hati dingin, kepala dingin, ada apa ini kan gitu. Kalau itu bisa dijawab bahwa film itu hanya fiksi, ya sudah. Tapi kalau misalnya itu mengarah pada suatu kejadian ya mau nggak mau harus ditelusuri. Jadi mungkin ada kejanggalan-kejanggalan bisa ditemukan. Justru Polri sekarang lebih bagus kan ada propam. Nah, propam itu seharusnya yang ahli-ahlinya di sini melihat apakah yang disampaikan masyarakat itu memang benar dilakukan oleh oknum Polri atau tidak di situ. Jadi memang propam ini ke depan punya beban berat untuk bisa mengamankan Polri, mengamankan anggota Polri, mengamankan anggota masyarakat. Jadi tidak hanya untuk Polri sendiri, tapi benar-benar propam itu ya yang bawa reksa Polri untuk mengawasi Polri supaya ya ke depan tuh baik dan benar kira-kira gitu. Kalau catatan Pak Ugro terhadap penanganan kasus ini selain soal lebih ke prosedur, apa lagi sebetulnya? Ya saya melihat dari komunikasi saya dengan pengacara ya. Jadi biasanya kalau ada kejadian itu polisi menganalisa ini kejadian apa. Karena dalam peristiwa kecelakaan pun kadang-kadang ada juga terjadi pembunuhan. Seperti yang terjadi kecelakaan mobil seorang anggota militer pernah ya. Terus kemudian korbannya dibuang ke jurang, itu kan juga pembunuhan yang direncanakan. Tadinya hanya kesenggol aja selesai, tapi dibuang, itu kan perencanaan sesaat loh ya. Tapi kalau melihat terhadap Eki dan Vina, saya melihat kacamata reserse saya dulu,
kenapa bapaknya tidak berperan aktif sesuai dengan hukum acara pidana? Bapaknya di reserse narkotik. Kenapa dia mengajak Liga Akbar misalnya harus ke Polres menunjukkan jaket, helm sama sepeda motor? Kan bapaknya bisa menunjukkan di situ. Jadi kejanggalan-kejanggalan yang banyak di situ mungkin perlu diklarifikasi apakah ke depan nanti hal ini bagaimana menempuhnya, karena mungkin tadi sudah dari Pak Sandi juga ada salah gerasi sudah diajukan. Nah, itu proses hukum seperti itu, karena waktu saya Kapolda Sulawesi Tengah, gerasi itu Undang-Undang Gerasi nomor 22 tahun 2002 itu bisa diajukan 2 kali gerasi. 2 tahun setelah gerasi pertama ditolak diajukan kembali ya. Mudah-mudahan upaya yang ditempuh ini bisa mencapai seperti itu. Bagi saya jangan sampai nanti ke depan ya ada masyarakat yang tidak salah tapi dihukum, tapi yang benar-benar salah tidak diproses, diketahui di mana ribanya dia. Itu yang harusnya dikejar oleh aparat penyidik. Ada gejala seperti itu sekarang? Ya saya belum melihat seperti itu, tapi ini harusnya kalau melihat berkas perkara kasus pembunuhan yang direncanakan katanya, ya kan? Kalau pembunuhan direncanakan terhadap Eki dan Vina, ini pasti pembunuhan yang direncanakan benar karena korbannya si luka yang terdapat pada Vina ini itu kan ada keluar darah dari kemaluan yang bersangkutan, darah segar loh ya. Ya, kemudian di situ ditemukan ada sperma. Gimana bisa ditemukan sperma kalau darah segar keluar terus? Ini mungkin saya selalu katakan perlu tim gabungan pencari fakta supaya dokter forensik dari LKUI itu dilibatkan. Ini menarik untuk jadi suatu buku. Ya, suatu saat kalau ketemu jadi pelaku, buku ya. Oh iya, jadi buku mungkin lebih hebat daripada buku James Bond ini. Oke, baik. Itu aja. Oke, Yudhya. Jadi Yudhya Alamsyah. Jadi setelah kasus seperti ini, harapan lagi apa dari Anda setelah kemudian klien Anda kemudian mencabut keterangannya di depan kepolisian? Ya, harapan dari klien kami sih yang pertama yaitu mengungkapkan kronologis yang sebenarnya. Yang kedua, ini juga klien kami ini tidak ada yang mengenal para pelaku yang masih di dalam maupun yang di luar, termasuk dengan tersangka yang baru ditangkap, yaitu Peggy Setiawan. Nah ini yang menjadi catatan buat kami ini, klien kami ini emang dari awal tidak pernah dipanggil untuk pemeriksaan, akan tetapi langsung diminta untuk keterangannya. Nah ini kami lihat dari awal juga sudah bukan simpang siur lagi. Ini sudah carut marut, ini pemeriksaan dari awal. Ya kami menggali dari Akbar sendiri, dari pemanggilan tidak ada, diperiksa, dibawa langsung diperiksa dan disodorkan beberapa poin yang harus diiyakan dengan ada konsekuensi bahwa ada orang yang melihat kamu. Nah ini kan ada suatu penekanan. Nah ditambah lagi pada saat pemeriksaan di persidangan. Nah ini bukan suatu carut marut di kepolisian saja, tapi ini kok di peradilan pun ini terlihatlah ada banyak keganjilan. Contohnya bahwa Liga Akbar ini kan dijadikan saksi pada saat perkara Sakatata. Nah Liga Akbar ini dijadikan saksi, diminta keterangannya oleh pengadilan di perkara Sakatata. Akan tetapi di dalam putusannya bahwa kesaksian Liga Akbar ini sama sekali tidak ada. Nah ini yang menjadi perkara ini menjadi sangat carut marut. Ini yang harus arah mana? Apakah benar ini sudah dilakukan secara hukum atau ada suatu kepentingan? Baik, Bung Yudhya, saya ke Liga Akbar ya, Bung Liga Akbar. Apakah pencabutan keterangan Anda ini setelah kemudian ini menjadi ribut, menjadi viral dan kemudian Anda kemudian memilih mencabut atau apa sih sebetulnya? Sebetulnya karena saya ingin mengungkap yang sebenarnya saja, Pak. Bahwa saya itu emang tidak tahu kronologi yang seperti yang dikatakan itu, Pak. Tidak tahu sama sekali? Tidak tahu sama sekali. Oke, lalu adakah keterangan lain yang sudah Anda sampaikan di tahun 2016 yang juga akan Anda cabut lagi? Oh tidak ada, sudah cukup itu Pak. Oke, baik Liga, thank you. Bu Yanti,
Tadi kalau kenapa? Ada sedikit ditambahkan bahwa Liga Akbar ini pada saat tahun 2016 itu diperiksa cuma 1 kali. Diperiksa cuma 1 kali? 1 kali BAP. Oke. 1 kali BAP, tapi kesaksiannya itu ada di 3 perkara. Oke, di split ya. Oke, baik. Oke, baik. Bu Yanti, jadi tadi kan ada penjelasan dari Pak Sandi kan mengatakan bahwa ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, optimisme Anda untuk pra-peradilan seperti apa kemudian? Bukan berarti dilimpahkan ke kejaksaan itu bahwa pra-peradilan akan gugur. Iya, karena kalau pra-peradilan itu gugur apabila sudah ada sidang material, iya, pengadilan. Dan saya juga mohon izin ke Pak Sandi, saya mau bertanya untuk prosedur ditetapkannya sebagai DPO itu apa? Karena dalam DPO di putusan inkrah itu alamat Peggy alias Peron adalah di Banjarwangunan. Kenapa faktanya itu yang ditangkap Peggy yang berada di Kepongpongan? Nah itu. Nah saya makanya ingin juga bertanya ke Pak Sandi, izin apakah prosedur ditetapkannya DPO itu apa saja begitu. Makanya kan di sini banyak kejanggalan-kejanggalan, kemudian di BAP Parudiana pun dikatakan bahwa di situ ada penusukan oleh samurai. Nah itu samurai pun tidak pernah ditunjukkan, adakah di situ sidik jari Peggy Setiawan, bukan Peggy alias Perong. Kemudian kami pun melihat bahwa kejanggalan-kejanggalan itu dari fakta di persidangan DPO itu, dari putusan inkrah itu adalah usia. Dari usia pun berbeda, dengan ciri-ciri tubuh Peggy pun berbeda. Dan kenapa DPO itu tidak ditunjukkan sketsa wajah seperti itu. Makanya di sini kami menganggap bahwa ini adalah banyak kejanggalan-kejanggalan dan dikatakan bahwa ini ada rekayasa. Kenapa pada saat 2016, pada saat Peggy itu digeledah tidak dilakukan pemanggilan secara patut. Itu kan seperti itu. Dan beberapa kejanggalan kami pun dilihat di sini, kenapa Peggy ditetapkan sebagai tersangka itu pada tanggal 22 Agustus sebelum diadakannya pemeriksaan saksi-saksi. Pemeriksaan saksi-saksi dilakukan pada saat setelah ditetapkannya Peggy sebagai tersangka. Oke, banyak pertanyaan. Oke, Pak Sandi mau merespon dulu soal salah alamat dan salah prosedur tadi? Terima kasih atas masukan dan sarannya. Kami anggap itu saran bagi kami. Pada prinsipnya bahwa penyidik melaksanakan proses penyidikan pasti sudah penuh dengan kehati-hatian. Jadi apa yang dituangkan penyidik dalam BAP dan apa yang produk yang dibuat oleh penyidik, baik itu dalam bentuk BAP maupun dalam bentuk DPO, itu sudah berdasarkan hasil keterangan para saksi, keterangan ahli mungkin, atau mungkin ada alat bukti lainnya yang menguatkan. Jadi bukan asal membuat DPO, kemudian bukan asal menetapkan DPO, tetapi semuanya berdasarkan dari rangkuman alat bukti maupun saksi-saksi yang ada. Oke, baik Pak Sandi. Reza, jadi kalau dilihat ya, seberapa yakin Anda yakin bahwa kepolisian akan transparan kalau tidak ada, dan transparan kalau tidak ada tekanan viral dan kemudian film? Entah apa alasannya, saya menangkap kesan kuat bahwa Polda Jabar ini berulang kali memposisikan dirinya justru berseberangan dengan pengadilan negeri. Berseberangan dengan pengadilan negeri. Ya. Pertama terkait tadi disampaikan oleh Mas Saiful. Ketika Majelis Hakim di pengadilan negeri menyatakan ada 3 DPO, Polda Jabar tanpa lewat proses hukum apapun menganulir 2, tinggal 1 DPO saja. Oke. Itu ternyata bukan satu-satunya saja. Di Polda Jabar di reskrimumnya mengatakan bahwa Peggy adalah orang pertama yang melakukan perkosaan terhadap korban. Padahal putusan pengadilan mengatakan Peggy meraba-raba dan menciumi korban. Oke, cukup. Oke. Apa penjelasannya sampai kemudian Dirkrimum Polda Jabar mengatakan bahwa sudah terjadi ruda paksa. Sementara di dalam otopsi saya baca bahwa tidak dilakukan uji DNA terhadap sperma. Jadi persoalannya pertama, ini kalau sebelumnya di segmen sebelumnya saya mempersoalkan penyidikan tahun 2014. Jangan, nggak usah terlalu detail lah. Betul, 2016 maaf. Sekarang saya mempersoalkan tentang penyidikan tahun 2024. Pertama, apa gerangan alasan yang dimiliki oleh Polda Jabar untuk menyimpulkan bahwa Peggy melakukan perkosaan
Sementara putusan pengadilan negeri menyatakan Peggy tidak melakukan itu. Dan yang kedua, apa alasannya untuk menyebut bahwa Peggy adalah orang yang pertama, sementara otopsi menyatakan tidak dilakukan uji DNA. Oke, baik. Kalau saya kembali ke Mbah Tejo ya. Jadi setelah sebelum itu saya malah tertarik Mas Ugro tadi. Oh ya, nanti jadi kira-kira Anda mau coba merespon dari Mas Ugro dan fenomena sekarang kok ini karut-marut ya. Seakan-akan kedodoran dalam penegakan hukum. Harus viral dulu, kemudian sekarang ditekan oleh netizen, kemudian penyidikan harus berjalan. Sekaligus penelpon dari Pak Ugro, tapi analisa Anda setelah jeda berikut ini aja. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Sujiwo Tejo, no viral, no justice. Itu kondisi sekarang. Iya, tapi saya makanya mau menggarisbawahi Mas Ugro tadi. Kebetulan namanya nama Wayang. Saya jadi teringat keponakannya Ugro Seno itu namanya Kresna. Nah, Kresna ketika ketemu Drupadi di bumi, Drupadi ngajak nikah. Kresna nggak mau, jangan, kita nggak bisa nikah. Kita nikah di alam mimpi saja. Enggak. Ini mimpi gak nyata. Enggak, di dalam cinta mimpi adalah fakta. Maksudku, hati-hati dengan film. Kalau masyarakat emosinya sudah ke sana, film itu lebih nyata dari kenyataan. Jadi film itu Mas Sandi, ini lebih nyata, maupun dasarnya katanya cuman orang-orang kesurupan atau apapun lah ya. Itu lebih nyata. Banyak orang yang kenal istrinya 25 tahun, tapi begitu kenal bintang film hanya di film sekian detik dia jatuh cinta. Artinya hati-hati dengan film. Ini fakta. Nah, nanti gimana pertanyaan baliknya? Kalau keputusan hasil kerja kepolisian berbeda dengan bayangan orang tentang film ini, walaupun diskusinya kita bisa melebar, karena untuk di masa depan film-film yang berdasarkan kenyataan yang mengklaim diri atas dasar kisah nyata harus cover both side mestinya. Nah, ini masalah perizinan film, makanya mungkin artinya kita harus berterima kasih pada produser film itu. Pertama harus berterima kasih, orang pasti ada baik buruknya. Tapi kalau nggak ada film ini mungkin nun sewu Pak Sandi juga agak gedandapan kayak gini gitu loh. Tapi kalau ceritanya dari satu sisi, bagaimana kalau nanti cerita kepolisian yang betul? Walaupun masyarakat punya banyak memori, walaupun Gen Z enggak, tapi orang-orang tua banyak memori. Sengkon Karta, dia petani biasa loh ya, dia merampok dan membunuh. Terus waktu zaman Pak Harto ingat nggak? Ada Peragawati, nggak usah saya sebut. Peragawati terkenal. Pembunuhnya disangkakan ke orang lain. Oke, terus sekarang kita, itu kan kalangan bawah, kalangan atas, enggak. Kita semua deg-degan ini. Saya kenal Pak Antasari, Ketua KPK. Dari ngomong-ngomong patut diduga menurut saya, bukan dia pelakunya, patut diduga lah. Tapi dia menanggung walaupun dapat gerasi dari presiden. Ini gimana? Artinya Anda juga menangkap tren salah orang? Salah orang, dan bukan cuma kalangan Sengkon Karta, tapi Antasari mantan jaksa. Itu bisa terkena? Kalau betul dugaan saya loh ya. Bisa kena, Budiman bisa kena. Aku nggak berani ngomong sampai. Oke, baik. Mas Reza, ini udah terlalu sengkarut ya, meskipun tadi ada soal kebenaran versi film, kebenaran versi putusan pengadilan. Jalan keluar yang mau Anda tawarkan untuk menyelesaikan sengkarut ini seperti apa? Tetap di jalur... Menurut saya ada dua agenda besar yang perlu dilakukan oleh Polri. Sejak awal saya konsisten mengatakan mencari-cari DPO bukanlah suatu hal yang patut diprioritaskan. Bukan hal yang patut diprioritaskan. Tapi justru melakukan eksaminasi ke titik hulu, itulah merupakan kunci bagi terurainya misteri ini. Saya ingin menawarkan adanya definisi baru atau pemaknaan baru tentang profesionalisme kepolisian. Begini Mas Budiman, sebarangkali ketika kita bicara tentang peninjauan kembali atau PK, jelas syaratnya adalah adanya novum, alat bukti. Siapa yang mencari alat bukti itu sudah jelas. Selama ini prakteknya adalah dari pihak terdakwa sendiri. Maaf, terpidana yang mencari novum itu. Tapi sekarang
Senyampang Polri ini terus berbangga hati dan saya menaruh respek ketika mereka mengatakan kami mengungkap kasus dengan pendekatan saintifik. Maka konsekuen saja. Lakukan eksaminasi ke titik hulu guna mereview kembali sudah seberapa jauh sesungguhnya Polda Jabar melakukan uji saintifik terhadap kasus Cirebon. Seandainya lewat eksaminasi hulu itu disimpulkan dan diinsafi bahwa ternyata kerja saintifik tidaklah memadai, maka ini kan sesungguhnya merupakan temuan. Sehingga alih-alih menunggu terpidana mengajukan novum, justru Polri dengan kebesaran jiwanya lah terlebih dahulu. membawa novum ini untuk peninjauan kembali. Tidak ada pihak yang akan dipermalukan ketika seandainya putusan PK mengatakan situasi yang berbalik 180 derajat dari nasib para terpidana saat ini. Itu poin pertama, eksaminasi ke titik hulu guna mereview proses kerja saintifik mereka. Yang kedua, sejak segmen awal kita berfokus tentang pengungkapan misteri pidananya. Tapi bagi saya agenda yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kemudian Polri mengecek, menakar, menguji tingkat kompetensi dan integritas para penyidik. Baik itu penyidik tahun 2016 maupun penyidik tahun 2024. Beberapa waktu lalu sepanjang saya bisa simak di pemberitaan, Mabes Polri sudah mengirim propam untuk mengecek para penyidik 2016 dan Rudiana. Sungguh-sungguh saya menantikan pada kesempatan sekarang misalnya Pak Sandi bisa bercerita apa temuan propam setelah memeriksa para penyidik dan Rudiana. Apakah akan memberikan apresiasi karena para penyidik dan Rudiana dianggap berprestasi ataukah justru ingin memberikan sanksi? Entah itu sanksi terkait dengan lemahnya kompetensi sehingga mengirim para penyidik untuk sekolah lagi ataukah sanksi terkait dengan etik bahkan mungkin pidana terkait dengan integritas yang rusak parah. Oke, baik Bung Saiful. Tadi ada eksaminasi ke hulu. Yang ditawarkan oleh Mas Reza. Lalu kemudian juga ada penyidikan juga yang mengarah kepada Ibtu Rusdiana, ayah Eki yang juga mungkin terlibat cukup aktif di 2016. Apa temuan Anda soal itu? Iya, menurut kami terkait dengan poin eksaminasi tadi itu ya kurang lebih seperti kita membentuk tim pencari fakta secara independen. Itu posisi Anda ya? Karena menurut kami adalah dengan membentuk tim pencari fakta yang disampaikan oleh Pak Reza tadi jelas bahwa ini akan memulai dari titik nol. Menurut kami dengan membentuk tim pencari fakta yang mendesak kepada Presiden ini dengan berbagai macam unsur. Bisa saja kalau misalnya tadi kita merujuk pada scientific crime investigation, itu bisa kita libatkan daripada penyidik beberapa lembaga, misalnya Komnas HAM, KPAI dan kemudian kampus-kampus yang memiliki kapasitas di situ. Nah, menurut kami hal yang paling penting adalah segera Presiden membentuk tim pencari fakta untuk menggali persoalannya di mana, apakah benar Vina meninggal dan Eki meninggal itu berdasarkan karena laka lantas ataukah memang ada pembunuhan? Pada peristiwanya ya? Poinnya seperti itu. Nah, yang kedua yang mau ingin kami sampaikan adalah di dalam hal melihat fakta persidangan, kami telah melakukan berbagai macam diskusi di internal menggali perkara ini. Problemnya hanya satu sebenarnya, terkait dengan tidak transparansinya proses yang dilakukan oleh Polda. Entah 2016 bahkan di 2024. Kenapa? Misalnya kita lihat saja sekarang, kami ingin berkunjung kepada beberapa narapidana. Nah, namun ketika kami melihat saat ini, ternyata narapidana ini mereka dipisah-pisahkan bukan di lapas Cirebon. Dan bahkan di beberapa lapas tertentu. Nah, menurut kami ini akan mengganggu mental mereka, mengganggu psikis mereka untuk memberikan informasi terkait dengan BAP yang nanti terbaru gitu. Nah, jadi kami selalu melihat pada posisi keadilan bagi korban dan keadilan bagi pelaku juga. Semuanya. Oleh sebab itu 7 terpidana yang saat ini masih menjalani proses itu perlu untuk dipertimbangkan mental kesehatan mereka. Yang kedua hak daripada keluarga mereka. Kenapa? Karena keluarga mereka ingin berkunjung akan pasti jauh. Nah, poin terakhir yang kami sampaikan itu adalah ketika saya ingin kembali kasus ini viral. Filmnya terbit, keluarganya datang. Menurut kami, hal yang paling penting adalah tolong bagi penegak hukum, lembaga penegak hukum itu memikirkan 2 anak yang telah meninggal. Karena menurut kami adalah 2 anak ini memiliki hak yang sama untuk dirasakan oleh para keluarga. Minimal keluarga dari pihak Vina, almarhumah, itu tahu bahwa apakah anak tersebut itu meninggal seperti apa. Apakah dibunuh
ataukah memang laka lantas. Oke, baik Pak Ugro. Ada eksaminasi internal, ada usulan tim pencari fakta. Kalau menurut Pak Ugro, apakah perlu keduanya atau cukup dengan propam yang cukup menertibkan ke dalam? Ya, kalau saya kan disebut bayangkara yang tidak pernah mati. Jadi yang disampaikan sama Pak Jenderal Sandi tadi, pohon Polri ini sudah tumbuh puluhan tahun, mungkin mencapai 100 tahun ini kan sudah batangnya sudah besar, daunnya sudah rindang sebagai pelindung, pengayom dan pelayan dan pemeliharaan Kamtimas. Nah, ini ada penegakan hukum, masalahnya bukan saya anggap kecil, bukan. Ada masalah gangguan sedikit nih. Kalau gangguan sedikit nih misalnya berkaitan dengan etika profesi, selesaikan melalui etika profesi. Siapa yang ganggu? Ya, gangguan sedikit seperti kasus ini, tapi kan tidak akan mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Kalau ada masalah seperti kasus Vina ini, dianggap bahwa ini masih bisa dieksaminasi tadi, masukan-masukan tadi ya dicek aja, enggak lama kok. Propam sudah turun, sampaikan. Kalau memang benar, sampaikan yang benar, kalau tidak, sampaikan itu tidak benar. Karena justru akan meningkatkan tingkat trust publik kepada polisi ini. Jadi saya sayangkan yang sudah bagus sih jangan sampai rusak kembali, ini tetap dipertahankan, gitu aja. Oke, baik. Mungkin Pak Sandi bisa nggak menjelaskan update perkembangan misalnya pemeriksaan atau permintaan keterangan propam terhadap Ibtu Rusdiana itu? Kalau bisa pendek. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada senior dan narasumber lainnya atas semua syarat dan masukan. Ini adalah suatu kritik yang membangun buat Polri. Yang ingin kami sampaikan bahwa apa yang dilakukan penyidik tadi sudah melalui proses yang cukup panjang. Dari proses cukup panjang tadi juga sudah diuji di pengadilan. Seperti awal tadi kami sampaikan. Jadi kalau misalnya tadi disampaikan oleh pengacara Mas Saiful. Mas Saiful tadi sampaikan bahwa kenapa kok dua DPO tadi kok dihapuskan. Jadi kami sudah melaksanakan rilis dan kami tadi sampaikan pada waktu jeda tadi bahwa DPO itu sudah ditetapkan oleh pengadilan dan dari hasil pengadilan tadi sudah diperiksa ulang atau diperiksa lanjutan oleh penyidik. Dari perkembangannya tadi tidak ada alat bukti yang menguatkan ke sana. Jadi justru kami meminta bantuan dari masyarakat, netizen, dan kalau ada pengacara menyampaikan, kalau memang ada alat bukti yang menguatkan dua DPO lainnya, dengan senang hati akan kita proses. Dan penyidik juga tentu saja akan berusaha untuk semaksimal mungkin mengungkap kalau memang itu ada. Bisa saya merespon? Keterangan dari para saksi dan para pelaku itu menyebutkan tidak demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan oleh Pak Reza bahwa kenapa kok tidak diuji untuk masalah spermanya, uji DNA ataupun yang lainnya. Jadi perlu diketahui bahwa setelah kasus dinyatakan laka lantas, jenazah ataupun korban sudah dimakamkan. Setelah 3 hari berikutnya baru ternyata ada hasil penyelidikan dari polisi bahwa itu ada dugaan pembunuhan, sehingga dimintakanlah untuk gali kubur. Dari gali kubur tadi itulah baru ditemukan semua yang tadi disampaikan itu dan sudah diperiksakan kepada ahli bahwa ternyata sudah tidak bisa dilabkan. Kemudian yang terakhir yang ingin kami sampaikan bahwa sebenarnya apa yang diusulkan tadi itu menjadi suatu pendapat yang sah-sah saja dan kami sangat menghormati semua usulan-usulan tadi. Namun yang tadi kalau memang kita memberikan penghormatan dan penghargaan kepada para korban, titik beratnya adalah ini ada korban yang meninggal. Dan ada korban meninggal tadi, ini perlu kita tindak lanjuti sesuai dengan prosesnya. Dan ada satu lagi Mas yang perlu dipahami. Kalau memang dari keluarga pengacara dari keluarga korban tadi juga memang serius untuk menaiki kasus tersebut, ini ada salah satunya adalah hasil pengadilan tadi kami sampaikan kepada waktu rilis tadi sore. Rilis tadi sore kami sampaikan bahwa ada hasil dari pengadilan di bawah pada waktu sidang pengadilan tersebut disampaikan ditanyakan oleh hakim kepada salah satu saksi, di mana saksi tersebut sempat didatangi oleh pengacara dan pengacara tersebut menawarkan sejumlah uang agar tidak menyampaikan informasi yang diketahuinya. Dan itu semua ditanya sama hakim. Ada nggak di sini pengacaranya? Ditanya, ada Pak yang itu. Nah silakan dicek kembali. Kalau memang ini menjadi fakta hukum
Kalau memang ini menjadi sesuatu hal yang memang akan ditindaklanjuti bersama, berarti ada upaya untuk mengaburkan juga. Untuk mengaburkan maupun untuk menghilangkan kesaksian yang lain. Baik, jadi kasus Vina ini menjadi menarik sampai Presiden Jokowi pun kemudian meminta agar kasus ini tidak ditutup-tutupi dan diselesaikan secara transparan. Kemana arah Vina kasus Vina akan mengarah setelah jeda berikut ini? Masih bersama saya, Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Yudia Alamsyah, apa yang sekarang Anda harapkan setelah kasus ini cukup lama? Apa yang diharapkan? Ya, harapannya sih ya agar perkara ini terang benderang, ya pelakunya yang sebenarnya siapa, karena ini dari awalnya ini sudah tadi yang saya bilang, ini sudah carut marut. Oke. Tadi dari Pak Sandi sendiri bilang bahwa Polri sudah begini, ya mungkin bisa saja itu sebagai klaim sepihak, tapi nyata faktanya ya di sini banyak orang yang dikorbankan. Jangan sampai Peggy Setiawan ini menjadi korban berikutnya. Oke. Kami minta suatu keadilan yang benar-benar adil. Baik, Yudia. Kalau Liga Akbar, Liga, apa yang Anda harapkan sekarang setelah Anda mencabut BAP itu? Yang saya harapkan cepat terbuka kasus ini dengan sejujur-jujurnya agar keadilan terungkap. Oke, baik, tetap terbuka dan transparan. Pak Ugro, ini banyak aspirasi. Kalau Anda sebagai senior di kepolisian, ini jalan keluar untuk menyelesaikan agar hukum, kepastian dan keadilan muncul dengan cara seperti apa, Pak Ugro? Ya. Jadi saya apresiasi sama Pak Sandi tadi bahwa Pak Kapolri kita, Pak Jenderal Listio Sigit ini kan terbuka terhadap kritik. Jadi masalah penanganan hukum tetap berlanjut, silahkan berlanjut sampai PK mungkin nanti sampai situ. Nah, kemudian masalah ke etika profesi, Propam juga sudah turun. Nah, masalah kritik ini, ya tadi masalah hukum pengacara kan saya lihat pengacara Cirebon ini hebat-hebat, dibantu pengacara dari Jakarta nih. Nah, masalah kritik ini saya rasa perlu disikapi bahwa keterbukaan dengan sikap Pak Kapolri tadi bahwa terbuka terhadap kritik, ya mungkin dibuka dialog mungkin para pengacara dengan Kapolres di Cirebon, dengan Kapolda, mungkin dengan Kadibumas ada Pak Sandi di Kapolri di sana, Kabar Eskrim, supaya dialog ini jangan buntu. Jangan buntu. Ya kalau buntu nanti kan bisa timbul air bah itu jadi jebol nanti bendungan. Oke. Dan saya rasa ini akan menimbulkan trust kembali, menambah trust bukan menimbulkan kembali, menambah trust masyarakat terhadap kinerja Polri yang selama ini sudah baik mencapai di atas 90% tadi. Oke, baik, Bung Reza, saran Anda untuk menyelesaikan kasus ini dengan baik? Ya. Awalnya saya beranggapan atau tepatnya khawatir bahwa kasus ini merupakan potret yang tidak menyenangkan tentang apa yang disebut sebagai police misconduct. Police misconduct. Ya, tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak halaman demi halaman berkas yang saya baca, semakin banyak orang yang saya ajak bicara, saya berpikir bahwa dugaan tentang police misconduct tidak lagi memadai. Boleh jadi istilah yang lebih tepat, yang lebih representatif adalah miscarriage of justice. Miscarriage of justice. Ya, penegakan hukum yang sesat. Nah, dengan pemikiran seperti itu, maka menurut saya malam ini saya tidak hanya memanggil Polri dan Kompolnas, tapi saya juga memanggil Kejaksaan, Komisi Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk secara rendah hati melakukan eksaminasi terhadap kerja mereka masing-masing dalam kasus Cirebon. Oke, baik. Bu Yanti, harapan sebagai keluarga pihak Peggy? Saya setuju dengan Pak Reza Indragiri, kita harus melakukan eksaminasi kembali ke titik nol agar perkara ini terang benderang dan motifnya apa. Jangan sampai kita menghukum orang yang tidak bersalah karena Peggy Setiawan tidak kenal dengan Vina dan Eki dan juga dia tidak berada di TKP pada saat kejadian. Oke, baik. Mas Saiful, apakah tetap bertahan dengan tim pencari fakta tadi? Iya, kami tetap bertahan dengan tim pencari fakta karena poinnya adalah dengan dua dikatakan fiktif, itu menurut kami adalah
proses yang tidak terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kenapa harus tim pencari fakta, karena menurut kami percaya dan tidaknya bersalah atau tidak bersalahnya seorang Peggy ketika ditetapkan ini sebagai misalnya nanti diputuskan bahwa dia bersalah atau tidak bersalah, menurut kami perkaranya kan pasti selesai. Tapi menjadi pertanyaan adalah lalu yang dua tadi di mana? Tetap fokusnya pada yang dua. Tetap pada yang dua, dan kami meminta kepada Presiden segera untuk melakukan pembentukan tim independen atau tim pencari fakta secara independen. Mungkin tadi melalui dari hasil-hasil eksaminasi dan lain sebagainya menjadi rekomendasi dan kemudian bisa segera untuk diselesaikan. Oke, baik. Tejo, jadi Anda yakin ini semuanya akan clear, ada kepastian dan ada keadilan? Ya ada dua, Kang Budiman. Jadi pertama mengimbau teman-teman seniman, terutama di film, terus yang punya mengimbau bikin film baru? Enggak, yang punya minat bikin film atas dasar fakta, bikinlah film atas dasar fakta tentang apapun, karena itu ternyata pengaruhnya luar biasa. Besar, tapi pasti ada kritik, misalkan film Ari Hanggara anak kecil, terus film Handu Jeruk Purut yang berdasarkan, pasti ada protes. Film saya sendiri pernah diprotes judulnya kafir, itu yang pertama, itu biasa. Yang kedua adalah sebagai cikal bakal dari Bayangkara itu lahir di zaman Gajah Mada, kita mundur, cikal bakalnya Bayangkara. Ada juga pembunuhan yang dakwaannya itu orang lain. Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, yang didakwa adalah Kebo Ijo. Itu aja. Oke, Mas Andi, saya ingin Anda merespon ya, sama soal hasil penelitian Propam, kalau itu boleh disampaikan, dan juga ada kecurigaan ada peradilan sesat. Ya, yang kami sampaikan kepada seluruh masyarakat maupun para narasumber, kami berterima kasih atas segala masukan dan sarannya. Dalam hal ini, pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik telah didampingi diasistensi oleh Barreskrim Polri, Propam Polri maupun Itwasum Polri untuk memastikan apakah penyidikan berjalan sesuai dengan koridornya apa tidak. Kemudian yang kedua, selain dari internal, kita juga mendapat asistensi dari Kompolnas maupun dari Komnas HAM. Bahkan dari Komnas HAM menyampaikan juga, salah satu yang saya kutip adalah tolong diperhatikan tentang trauma psikologis dari keluarga korban. Itu yang menjadi salah satu bagian yang kita pertimbangkan supaya ini menjadi kasus lebih terang benderang dan kemudian tidak mengganggu psikologis dari keluarga korban. Dan harapan kami, seperti yang disampaikan oleh Pak Ugro maupun Pak Suyotejo dan yang lainnya, Bapak Kapolri tadi, sekali lagi saya ulangi, Bapak Kapolri tidak anti kritik. Kalau memang ada hal yang memang sekiranya menjadi bahan yang bisa memperterang ini semuanya, silakan sampaikan kepada kami dan nanti akan kami sampaikan kepada penyidik maupun yang lainnya untuk bisa kita sama-sama terbuka. Dan kami sangat berterima kasih Pak Ugro tadi untuk ruang komunikasi dengan para pengacara maupun dari keluarga korban maupun keluarga tersangka. Kita juga akan selalu berkoordinasi untuk bisa mendapatkan informasi atau feedback yang lainnya. Namun yang jelas bahwa semuanya itu menjadi suatu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan dengan kasus yang sudah terjadi pada 2016 sampai dengan saat ini. Dan kita sangat berharap dengan adanya peristiwa ini bisa memperjelas peristiwa yang terjadi dan kita semua bisa melihat fakta sesuai dengan kebenarannya. Insya Allah semuanya menjadi lebih terang dan menjadi baik lagi ke depan. Tapi kalau betul nggak sih Pak Sandi bahwa Ibtu Rusdiana kemudian diperiksa Propam? Iya benar. Jadi yang periksa bukan hanya Propam saja. Yang periksa adalah ada dari Itwasum, ada dari Barreskrim maupun dari Propam. Dan semua sudah diperiksa oleh tim dan hasilnya sedang dibuatkan laporan sampai dengan sedang dibuatkan laporan. Oke, baik, terima kasih Pak Sandi, Mas Tejo, Pak Ugro, Bianti dan Reza dan juga yang berada di Zoom. Sudah lama kasus Vina menjadi konsumsi publik. Dalam hukum dikenal biarpun langit runtuh, keadilan harus ditegakkan. Dalam hukum juga dikenal pandangan lebih baik membebaskan 10 orang bersalah daripada menghukum seorang yang tidak bersalah. Hukum harus bisa menghadirkan keadilan sekaligus kepastian. Segera tuntaskan kasus Vina karena banyak kasus lain berdimensi kerakyatan yang juga butuh perhatian. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.
membuat